Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aden fans. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat tentunya. Kembali lagi kita berdua, saya dan Bung Iksan Tanjung. Assalamualaikum. Salam olahraga. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke. Jadi hari ini atau pertemuan kali ini kita akan coba mereview beberapa pertandingan matchday kedua Liga Champions yang sudah diselenggarakan tadi malam. Kita langsung saja mengulas beberapa pertandingan dengan cara yang asik, suka-suka, dan sopan tentunya. Ya, pertama Bung, kita langsung saja. Juve selamatkan muka Italia. Oke. Pendapat Anda? Ya, pada pekan Ya. hari sebelumnya ya. Ya, betul sekali. Sebenarnya Inter Milan dan AC Milan gagal memburu ekspektasi para penggemar atau fans tifosi Italia. Iya. Di mana Inter Milan Hanya gagal bisa bermain imbang. Ya, Inter Milan gagal memenangkan pertandingan tandang melawan Shakhtar Donetsk Ya. 0-0 dan permainannya luar biasa mengecewakan ya. Selanjutnya AC Milan juga ya, walaupun di awal sudah bermain baik menekan Liverpool full frontal bermain di portal Liverpool, namun awal petaka dari kartu merah Frank Kessie Ya. akhirnya AC Milan dihukum penalti ya di menit-menit akhir. Oke. Yang katanya juga sangat kontroversial Ya. akhirnya dapat dikonversi oleh seorang Luis Suarez Oke. sehingga kalah melawan Atletico Madrid 2-1. Oke, jadi tajuk yang saya ambil tadi, Juve selamat kamu Italia, saya rasa tepat sekali ya untuk pertandingan kali ini gitu. Antara Juve, yang mana Juve bisa menang 1-0 di kandang sendiri melawan tim sekelas Chelsea. Iya. Iya. Di episode 3, Iya. kalau saya tidak salah, kita sudah bahas itu juga. Oke. Perihal bagaimana Juve harus mendapatkan momentum kemenangan secepatnya. Dan Iya. memang setelah melawan Spezia, Juve ternyata bisa melanjutkan rentetan kemenangannya. Iya. Ya. Yang terakhir juga bisa menang melawan Sampdoria ya, Oke. di Liga Italia. Selanjutnya Iya. dilanjutkan dengan Liga Champions, menang 1-0 atas Iya. Chelsea Iya. yang notabene adalah juara bertahan UCL musim lalu. Oke. Jadi artinya di sini pemain sekelas Chelsea bisa tidak berkutik di kandang Juve, itu ya? Ya, tim sekelas. Nah, tim sekelas Chelsea bisa tidak berkutik melawan Juve, walaupun mereka datang ke Italia dengan modal yang kurang bagus, yang mana selesai kalah 1-0 di kandang melawan Manchester City. Ya. Oke. Jadi kira-kira Bung, apa kunci sukses Juve bisa meredam agresivitas Chelsea ini? Ya, kunci sukses Juve kalau menurut saya, Ya. mereka bisa meredam ataupun menahan diri Ya. untuk tidak mengambil inisiatif menyerang. Karena nampak sekali yang menginginkan kemenangan justru Ya. adalah Chelsea sebagai tim tandang. Oke. Tampak sekali memang dari penguasaan bola dan jumlah shoot di atas 10 ya, 16 shoot dibanding 6 Juve. Ya. Uniknya satu untuk Juve, satu untuk Chelsea yang shot on target. Artinya peluang besar lebih condong didapat oleh tim Chelsea. Iya. Oke, menarik ini. Jadi dan diakhiri dengan skor 1-0 pemirsa. Ini luar biasa, hadiah yang cukup bagus Iya, bagi fans atau tifosi Juve ya. Iya. Yang mana seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, Juve sedang meraba dengan formasi yang baru tanpa Cristiano Ronaldo. Iya, Dan betul. ternyata masih bisa berbicara banyak di Champions Iya. League. Sebenarnya Juve ini Iya. memiliki banyak pemain-pemain kunci Iya, betul. ya, yang dulunya bersinar di klub masing-masing ya. Iya. Apalagi sekarang kita memiliki Federico Chiesa ya, Iya, yang bersinar di Euro Seorang wonderkid ya. 2021 ya. Iya, betul. Yang ini sering memecah kebuntuan untuk timnas Italia Iya. dan juga Juventus sendiri. Dan terbukti semalam memang Iya. seorang Chiesa Ya. dapat menjadi protagonis untuk Juve Oke. dengan beberapa peluang, dan itulah shot on goal pertama Juve dan menjadi Itu gol. menjadi gol. Oke. Jadi menarik juga ini ya. Sepeninggal Ronaldo, maksud Anda di sini apakah Juve baik-baik saja atau gimana?
Sejauh yang saya lihat Sejauh tidak. dari Untuk penampilan- khusus di ya, UCL ya. penampilan semalam Ya. melawan Chelsea, Juve tampak lebih menjuvekan diri. Menjuvekan diri. Kita ketahui bahwasanya memang tim-tim Italia terkenal dengan sistem defensif yang luar biasa. Oke. Catenaccio, Iya. mungkin sudah sangat umum kita dengarkan Catenaccio itu. Iya. Namun seiring dengan perkembangan sepak bola modern saat ini, Ya. Catenaccio ini perlahan ditinggalkan. Iya. Nah, originalitas dari Catenaccio itu ditunjukkan oleh Juve pada Juventus. semalam, ya. Iya, oke. Dan Allegri Iya. mampu menerjemahkan itu semua dan dapat pula dilaksanakan oleh seluruh skuad Juve saat laga melawan Chelsea semalam. Ya. Melihat starting line up dari Juve, ya, kita melihat di situ tidak adanya seorang Giorgio Chiellini untuk starting line up, Ya, tapi ternyata bisa masuk di ya. pertengahan babak kedua. Jadi menurut Anda ini formasi yang diusung oleh Allegri cukup menarik dengan tidak adanya seorang palang pintu sekelas Chiellini. Oke, baik. Juve memiliki stok di belakang yang cukup mumpuni kalau Oke. menurut saya, Iya, walaupun betul sekali. terkadang sering salah koordinasi ya. Iya. Ada De Ligt, Iya. ada Chiellini, ada Alexandro ya. Bonucci, juga ada Daniele Rugani. Oke. Ya, itu sebenarnya menjadi jaminan juga bahwasanya kedalaman skuad Juve ini cukup mentereng. Cukup mentereng di bagian belakang. Tinggal lagi seperti yang kita sampaikan di episode 3 itu ya, Iya. bahwasanya transisi kepelatihan ini memang sangat menentukan sekali ya. Iya, betul. Namun lambat laun kita melihat Allegri sudah bisa Iya. menjadi faktor utama Merupakan sebuah ya. pakem untuk Juve Betul sekali. sepeninggal Cristiano Ronaldo. Oke, Bung, sedikit Bung. Juve selamatkan muka Italia. Apakah menyelamatkan muka Inter Milan? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Inter Milan adalah juara Serie A. Juara ya. Serie A ya. Betul. Tentunya ekspektasi penggemar sepak bola Italia itu Ya. lebih kepada Inter Milan untuk bisa melangkah jauh dan menampilkan penampilan yang Oke. sesuai ekspektasi. Namun ternyata di dua partai Inter Milan Iya, gagal. luar biasa. Biasa sekalian. Nah, di situ permasalahan muncul Iya. sehingga akhirnya ekspektasi beralih kembali ke tim tradisional UCL ini. Iya, betul Juve. sekali. Oke, pemirsa, Juve selamatkan muka Italia. Walaupun kita tidak bisa mengesampingkan juga bahwasanya semalam, Bung, Ya. Atalanta selaku tim Liga Calcio, Liga Serie A juga mendapat kemenangan dari yang mengalahkan Manchester United yaitu Young Boys. Ya, oke. Jadi Juve dan Atalanta boleh dibilang bisa menyelamatkan muka Italia di UCL tadi malam. Bagaimana, Bung? Apakah Juve, Atalanta selamatkan Italia juga menyelamatkan muka Inter Milan? Sedikit. Oke. Baik, terima kasih Bung Andri. Iya. Ya. Memang betul Ya. seperti yang Bung sampaikan tadi. Ya. Juve dan Atalanta ternyata mampu menyelamatkan wajah dua tim dari kota Milan. Oke. Inter Milan dan AC Milan. Ya. Yang di awal kita lihat bagaimana penampilannya Inter di luar ekspektasi ya. Mereka tampil dengan sangat buruk sekali ya Oke. melawan Shakhtar Donetsk. Ya. Untung saja tidak kecolongan gol ya. Ya. Skor 0-0, namun secara umum, secara overall mereka gagal menampilkan performa yang semestinya yang Oke. harus mereka tampilkan. Oke. Jadi itu sedikit saja terkait Inter ya. Ya. Tapi yang pasti hasil draw cukup bagus, tidak buruk ya. Yang mana itu baru match yang untuk laga away, masih ada laga home untuk Inter Milan. Ya. Kembali pemirsa, ada laga tak cukup kalah menarik juga ya. Antara Barca dengan Benfica, yang mana Barca dihantam Benfica dengan skor 3-0. Ini menarik juga, luar biasa Benfica ini. Bung, pendapat Anda, Bung? Barca 3-0 Benfica, yang mana Ya. dikalahkan 3-0. Dalus Stadium itu bukan tempat yang bersahabat untuk Oke. tim tandang. Itu Iya. pertama sekali yang perlu saya tegaskan. Ya. Dalus Stadium, kanan dari Benfica, tempat berjatuhannya korban-korban tim besar. Oke. Ya. Jadi yang kedua, Barca kembali dengan inkonsistensinya. Oke. Yang ketiga, Barca gagal melanjutkan tren kemenangan terakhir atas Levante ya, Iya, betul, di betul. Spanish Primera Division. Iya. Tentunya di sini
nampak sekali bahwasanya taktik Koeman ini sudah sangat jadul. Iya. Menekankan penguasaan bola, tapi penguasaan bola tidak mampu dipertahankan dengan baik dan mudah sekali kena pressing. Oke. Di situ memang Benfica sangat memanfaatkan itu. Iya. Dan terbukti memang dari seluruh pertandingan dari awal sampai akhir secara overall, secara statistik juga Benfica mampu mengimbangi permainan Barca dan bahkan lebih dominan daripada Barcelona di Dalus Stadium. Artinya dari hasil ini tentu pukulan telak juga bagi Blaugrana, yang mana kita kesampingkan dulu sepeninggal Lionel Messi karena itu sudah masa lalu bagi Barca. Barca harus segera move on dari seorang yang namanya Lionel Messi. Jadi sejak awal musim tidak ada yang menyangka Barca akan terpuruk seperti ini, walaupun sudah banyak diprediksi juga bagi situasi Barca sepeninggal Lionel Messi. Oke Bung, kira-kira permasalahan besar dari Ronald Koeman bersama Barca ini di segi apa ini? Sampai sebegitunya dibantai Benfica dengan skor 3-0. Saya melihat sisi pertahanan ya. Sisi pertahanan. Yang kedua, mereka tidak memiliki kedalaman skuad yang semestinya. Tim sekelas Barca harusnya memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Ini mereka bahkan harus mendapatkan pemain-pemain gratisan. Iya, betul sekali. Sebut saja Aguero, Garcia, bahkan pemain pinjaman dari klub lain. Untung saja masih ada Akademi La Masia yang masih berkontribusi sampai saat ini bagi klub ya. Terutama dari rising star mereka, Ansu Fati ya. Iya, betul sekali. Namun seorang Ansu Fati tidak mampu mengangkat Barca. Itu yang harus kita ketahui, bahwasanya Barca ini perlu berproses ke depan untuk membuktikan diri mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar Eropa. Oke, pemirsa, kembali kita coba review pertandingan lain di match kedua Liga Champions antara Manchester United berhadapan dengan Villarreal, yang mana skor akhir berkesudahan 2-1 untuk Manchester United. Gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo di menit-menit akhir sebagai penentu kemenangan dari Manchester United. Ya Bung, komentarnya Bung, MU dapat tuah magis CR7. Oke, baik. Dari awal pertandingan memang nampak sekali Bung ya, bahwasanya memang Ronaldo memberikan dorongan yang positif kepada skuad MU. Di awal memasuki pertandingan nampak sekali memang mereka memiliki tekad yang kuat untuk dapat memenangkan pertandingan. Karena bisa dikatakan pertandingan melawan Villarreal ini adalah pertandingan yang sangat menentukan untuk MU untuk dapat melangkah jauh dan memiliki peluang di babak nanti. Villarreal, mana kita tahu sebelumnya sudah pernah dihadapi MU di final Europa League. Dan tentu ada motivasi tersendiri dari Manchester United untuk mengalahkan Villarreal kandang. Walaupun tadi malam matchnya cukup alot, di mana Villarreal memberikan perlawanan yang luar biasa juga kepada Manchester United meskipun MU bermain di Old Trafford. Oke Bung, kita statistik pertandingan antara MU versus Villarreal ini, yang mana kita lihat di sini penguasaan bola hampir berimbang ya Bung ya? Iya, 56% dibanding 44%. Oke. Di mana tendangan shot of target 14 dibanding 15. Iya. Dengan tendangan ke arah gawang itu sama, 7 sama, MU dan Villarreal. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat di sini untuk penyelamatan pun luar biasa juga dari David De Gea, yang mana penyerang-penyerang Villarreal cukup memberikan perlawanan yang berarti juga bagi MU. Bahkan banyak sekali peluang besar kita lihat di sini. Nampak memang di sini peran sentral penjaga gawang, baik itu Villarreal maupun juga Manchester United dari 7 shot on goal ini diselamatkan oleh penjaga gawang. Oke. Artinya De Gea tampil cukup maksimal di bawah Mister Manchester United. Oke Bung, kita ke formasi yang digunakan oleh Ole tadi malam. Jadi kita melihat dan kita tahu semua bahwasanya Harry Maguire tidak bisa tampil pada starting line up maupun pemain cadangan. Dan satu lagi Bung, ada perubahan formasi yang dilakukan oleh, yang mana sepeninggalnya Luxio yang sedang mengalami cedera lutut MU harus menggunakan atau memasang formasi yang dibantu oleh Diogo Dalot. Tidak hanya itu,
di sebelah fullback yang lainnya, MU juga tidak bisa diperkuat oleh Aaron Wan-Bissaka yang mana sedang terkena akumulasi kartu merah pada laga sebelumnya melawan Young Boys. Oke, jadi di dua formasi dua fullback ini, Bung, apakah itu Alex Telles maupun Diego Dalot, menurut pendapat Anda, Bung, laga tadi malam apakah bisa memberikan pengaruh berarti sepeninggal dua pemain kunci? Ya, khusus Alex Telles, Oke. dia dapat berkontribusi, Oke. terbukti dengan 1 gol ya. satu golnya, tendangan first time yang sangat cantik sekali. Iya, Bung. betul sekali. Itu gol penyama kedudukan MU. Iya. Tentunya itu dapat menjadi pelecut semangat Oke. MU Iya. untuk dapat memenangkan pertandingan ya. Iya. Setelah gol itu permainan MU praktis berubah Iya. 360 derajat. Iya, betul. Artinya sebelumnya Villarreal tampak lebih dominan. Iya. Setelah gol itu MU terlecut untuk dapat menguasai pertandingan. Oke. Satu lagi, Bung, pemain yang bisa menjadi sorotan juga ini, Jadon Sancho. Yang mana pada babak pertama mungkin pemirsa kita bisa melihat Sancho cukup bagus ya untuk permainan di babak pertama. Di babak kedua mulai kurang terlihat dan akhirnya diganti dan dimasukkanlah oleh seorang sosok Jesse Lingard. Bung, pendapat Anda, Bung? Jadon Sancho, Jesse Lingard lebih efektif apa? Lebih efektif yang mana dipakai oleh seorang Ole Gunnar Baik, Solskjaer? sejauh ini memang kita melihat banyak publik yang membuli seorang Lingard ya, Iya, betul sekali. macam lah ya, Iya. dengan sebutan Lord, dengan Iya, betul. sebutan Lingard Dinho, Iya. padahal itu merupakan suatu nada ejekan kepada seorang Lingard. Iya. Namun sebenarnya seorang Lingard ini adalah sosok kunci juga untuk beberapa gol MU Iya. dalam beberapa pertandingan terakhir, Iya. dan bahkan semalam Setuju. Lingard memberikan assist kepada Cristiano Ronaldo. Manchester United berhadapan dengan Villarreal yang berkesudahan dengan skor akhir 2-1 untuk MU. Yang mana gol penentu kemenangan dirasakan oleh CR7 di menit-menit akhir. MU mendapat magis dari CR7. Berikutnya, Bung, kita akan coba review pertandingan yang tak kalah menarik antara Bayern Munchen berhadapan dengan Dinamo Kiev. Ya. Dengan skor akhir berkesudahan 5-0 untuk di Rotten. Munchen makan besar, ya. Pendapat Anda, Bung? Ya, memang sepanjang pertandingan Ya. kita melihat memang dominasi yang luar biasa dari Bayern Munchen ya. Iya. Sampai dengan 60% dan shootnya juga sangat jomplang sekali Oke, ya, Bung, luar ya. biasa sekali. Dan memang terbukti memang Munchen ini dapat mempertahankan konsistensi permainannya. Oke. Dan memang juga bisa membuktikan dia adalah seorang atau sebuah tim yang mampu berpesta gol. Oke. Tidak. Tim-tim seperti Barcelona, Iya. Sudah kemudian AS merasa. Roma, dan tim-tim lain, bahkan Tottenham Hotspur juga sempat Iya. kandas Betul 7 gol sekali. ya, Bung ya. Iya. Apalagi tim sekelas Dinamo Kiev Iya. yang belum menemukan keseimbangannya. Iya, betul sekali. Artinya walaupun mereka saat ini Dinamo Kiev menjadi pemuncak kelas di Ukraina, Iya. namun secara permainan Dinamo Kiev belum sehebat Shakhtar Donetsk. Oke. Artinya Bayern Munchen lebih unggul. Katakan lebih unggul dari kedalaman skuad pun maupun dari segi Dua permainan. level di atas Dinamo Kiev. Oke, setuju. Jadi, pemirsa, Bayern Munchen ini tetap kita kenal sebagai tim yang sering memberikan suatu kejutan dengan pesta golnya, ya. Apakah pada musim lalu? Menarik ini, Bung. Sekalipun pergantian estafet kepemimpinan, mulai dari Van Gaal ya, lalu diikuti oleh Jupp Heynckes dan Pep Guardiola tentunya. Ya, jadi setidaknya Bayern Munchen selalu menemukan semacam katakanlah semacam pakem untuk bisa meneruskan estafet tersebut. Padahal pelatihnya boleh dikatakan beda jauh, beda dari sisi generasinya maupun beda dari gaya permainan. Oke, Bung. Kita tarik jauh, Bung. Oke. Ya, Munchen dengan sepak bola disiplin ala Iya. Jerman. Iya, Kita betul. ketahui memang Jerman ini tidak mengutamakan atau memprioritaskan 1-2 pemain ya. Oke. Mereka bermain secara kolektif dengan determinasi tinggi, Iya. berjuang, makanya mereka terbukti bisa menjadi juara Piala Dunia Oke. sampai dengan 4 kali ya, Bung ya. Iya, betul sekali. Itu tanpa kerja keras dan juga disiplin tinggi itu tidak akan mungkin terjadi. Iya. Nah, khusus Bayern Munchen, mereka
terakhir saya ikuti ya, dulu ya, para masa Giovanni Trapattoni memberikan pola permainan ala Italia pada saat itu ya. Yang pertama, selanjutnya Munchen juga sempat dilatih oleh seorang Jupp Heynckes, orang Jerman, dan sudah malang melintang di klub-klub besar Eropa. Real Madrid buktinya bisa juara. Iya, betul. Kemudian masuk lagi si Pep Guardiola. Ya. Sebelumnya juga ada Louis van Gaal, petarung football Jerman, sempurnakan oleh Guardiola tadi. Iya, betul. Kemudian masuk lagi si Hansi Flick, asisten dari Joachim Löw di timnas Jerman. Juga cukup luar biasa. Sampai dengan sixtuple. Iya, betul. Iya, ini cukup luar biasa ini. Iya, masa keemasan dari Bayern Munchen. Dan dilanjutkan oleh The Baby Mourinho. Ini dia Julian Nagelsmann, mantan pelatih Leipzig. Iya. Yang mana kita tahu sepak terjangnya di musim lalu bersama Leipzig juga luar biasa, tidak bisa dianggap sebelah mata juga ya. Jadi Bung, menarik ini. Bayern Munchen memiliki kedalaman skuad yang saya rasa ya tidak terlalu dikenal publik, tapi memiliki kolektivitas yang tinggi dan terbukti efektif dalam setiap pertandingannya. Dan yang bisa kita lihat juga bahwasanya sangat jarang sekali kita dengarkan Bayern Munchen yang tidak pesta gol, apakah itu di Liga Jerman maupun di liga-liga top Eropa seperti Bayern UCL ini. Kemenangan Bayern Munchen adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan pressing tinggi 90 menit. Dan itu membutuhkan kemampuan fisik yang luar biasa. Bayern Munchen terkenal memiliki manajemen kepelatihan yang profesional, melibatkan para ahlinya. Dan juga didukung oleh klub untuk membentuk manajemen ini dan juga klub ini secara profesional dan memiliki standarisasi tertentu dalam membentuk fisik pemain, sehingga nampak sekali memang taktik apapun yang digunakan oleh Bayern Munchen, pelatih apapun itu tetap Bayern Munchen is Bayern Munchen. Betul sekali. Tentunya dengan tetap merangkul beberapa nama-nama legendanya ya, seperti beberapa legenda yang sering memberikan komentar terkait pertandingan-pertandingan dan memberi masukan kepada klub, masukan-masukan positif tentunya. Bung, terakhir Bung, tim sekelas Bayern Munchen ini kira-kira Bung, siapa pemain kunci yang bisa selalu menjadi perbedaan khusus untuk 2 musim terakhir ini? Tentunya seorang Thomas Müller ya. Pemain berpengalaman, dari sejak muda dia sudah membela timnas Jerman juga sampai dengan membawa Bayern Munchen masuk beberapa kali ke final UCL. Awalnya dia gagal, 2010 treble winner Inter Milan namun akhirnya membawa Munchen juara setelah mengalahkan Borussia Dortmund di final UCL pada saat itu. Jadi seorang Thomas Müller ini cukup berpengaruh besar terhadap klub sebesar Biroten atau Bayern Munchen ini, dimana selain seorang yang berkebangsaan Jerman juga membela satu klub, atau bisa dibilang one man one club, belum ada pindah klub sama sekali. Dan kemungkinan besar akan menjadi legenda di Bayern Munchen. Sudah menjadi legenda. Jadi Bung, selain Thomas Müller Bung, siapa kira pemain kunci lain yang bisa diharapkan Bayern Munchen untuk musim ini bisa berbicara banyak di UCL? Ya tentunya seorang Joshua Kimmich ya, pemain muda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Dia juga mampu menjadi pemecah kebuntuan dan memutus alur serangan lawan di pertahanan Bayern Munchen. Disampaikan juga bahwa ada sosok lagi Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Pemirsa, mungkin review kita Bung hari ini kita cukupkan dulu. Semoga nanti di pertandingan berikutnya pemirsa dan fan kita bisa mereview kembali atau preview terkait pertandingan-pertandingan yang akan diselenggarakan, terutama pertandingan-pertandingan top Liga Eropa. Mungkin sekian dulu Bung perjumpaan kita sapa penonton kita. Semoga apa yang kami tayangkan ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan tentunya, yaitu analisis pertandingan sepak bola secara suka-suka, menarik, Bung, tambahan dan sopan tentunya. Mungkin terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden fans. Salam. Salam.